Haleluya. Selamat malam pria-pria yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah Pelprip Barnabas GPDI Ketapang. Mari kita mempersiapkan diri kita, hati dan pikiran kita. Kita ingin memuji-muji Tuhan karena Tuhan bertata di atas puji-pujian. Mari kita mengangkat lagu yang mengatakan, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup.
lagi katakan ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh berada sampai hari ini Tuhan, semua hanya karena kemurahan-Mu, semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kami akan membalas semua itu Tuhan? Tidak ada satupun yang dapat kami berikan kepada-Mu. Tetapi biarlah di mana kesempatan masih ada, kami boleh menyerahkan tubuh jiwa raga kami, roh kami Tuhan, dan mulut kami memuji-muji kebesaran-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami adalah persembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku
situasi dunia yang semakin hari semakin tidak menentu ini, ada banyak orang yang merasa ketakutan dan khawatir akan hidup mereka. Tetapi kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pria-pria yang berharap sungguh kepada Tuhan, Pelprip Barnabas malam hari ini, kami tahu Engkaulah penolong dalam kehidupan kami, Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu malam hari ini merupakan malam keberkatan bagi kami. Sebagai pria-pria yang bergantung kepada Tuhan, kami selalu rindu untuk menaikkan ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Oleh sebab itu Bapa, malam hari ini urapi kami semua pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, agar supaya pelayanan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Roh Allah yang berkarya dan bekerja melalui ibadah pada malam hari ini. Oleh sebab itu malam hari ini kami akan buka ibadah Pelprip Barnabas di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan tetap mengangkat puji-pujian. Mungkin belakangan ini banyak fenomena alam yang menakutkan, atau banyak penyakit-penyakit yang mengganggu pikiran kita. Seakan-akan kita takut kemana aja. Kita nggak bisa berkumpul, seperti contoh ibadah, kita hanya bisa lewat media sosial. Kita nggak bisa berkumpul bersama-sama. Tetapi biarlah walaupun banyak hari-hari yang menakutkan, tapi ada hari yang terindah di mana kita boleh berkumpul, kita boleh bersama memuji Tuhan, yaitu adalah hari di mana kita boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian hari yang terindah.
karena Yesus menuntun hidupku. Karena Yesus menuntun hidupku. Karena Yesus menuntun hidupku. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Haleluya. Kini tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pelita hidup bagi kita. Firman Tuhan merupakan kekuatan bagi kita. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, mari sebanyak-banyaknya kita menyantap firman Tuhan. Karena akan ada waktunya di mana firman itu akan diangkat dari bumi. Kita mempersiapkan diri kita angkat pujian, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit,
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam hari ini. Karena betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Di tengah-tengah peribadatan kami malam hari ini, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau duduk bersemayam bertakhta di atas setiap pujian kami. Ada dupa yang harum naik di hadapan Tuhan. Hati Tuhan disenangkan lewat apa yang sudah kami lakukan malam hari ini. Dan kami percaya tiba saatnya Tuhan Yesus, Engkau akan memberi kami yang terbaik lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, hari-hari ini Tuhan kami sangat membutuhkan kebenaran Tuhan. Karena kebenaran Tuhan yang kami percayai adalah kebenaran yang membuat kami kuat. Adalah kebenaran-Mu yang membuat kami mampu untuk berjalan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang begitu jahat hari-hari ini Tuhan. Tapi kami percaya kami berjalan bersama Tuhan. Kami berjalan bersama dengan kuasa Tuhan. Firman mulai akan membuat kami tetap terus kuat. Dan firman-Mu akan membuat kami merdeka dalam segala hal. Sebab kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami buka hati untuk kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami semua akan diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Kami siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan malam ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Bobi Karundeng. Waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak jemaat yang dikasih Tuhan. Pelprip Barnabas ya. Puji Tuhan, sungguh kemurahan Tuhan buat kita semua nyata dan kita sangat bersyukur karena Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah tolong kita. Amin. Ya, Bapak-bapak GPDI Ketapang yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat keadaan yang rasa-rasanya belum menjadi baik, tetapi ada Tuhan yang tolong kita. Ada Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan menghadapi masa-masa sulit. Tidak ada seorang pun yang kemudian tidak mengeluh atau tidak terganggu dengan kondisi saat-saat ini. Kita akui bahwa ini sangat mempengaruhi di berbagai aspek, bahkan sektor kehidupan, kondisi saat ini sangat mempengaruhi. Tapi ada Tuhan yang menguatkan kita, ada firman Tuhan yang menolong kita. Puji Tuhan, dan kembali pada saat malam hari ini kita akan dikuatkan lagi dengan firman Tuhan yang dapat membuktikan bahwa ketika kita setia mengiring Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Puji Tuhan. Pelprip Barnabas yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini tema firman Tuhan yang dapat saya bagikan buat kita semua adalah mengubah kutuk menjadi berkat. Dan firman Tuhan terambil di dalam kitab Ulangan Fatsal 23, di dalam Ulangan Fatsal 23 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, dan saya sangat berharap semua kita yang mengikuti kebaktian pada saat ini mempersiapkan Alkitab, kita ibadah, kita kebaktian dan kita menghargai ibadah dengan kita mempersiapkan Alkitab. Ulangan Fatsal 23 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi sangat jelas pada ayat pokok kita ada satu uraian, satu penjelasan dari firman Tuhan yang mengingat kita bahwa Tuhan dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Puji Tuhan. Saya memulai untuk dapat memberikan kita pengertian tentang apa yang dimaksudkan kutuk pada ayat pokok ini. Kemudian kita akan melihat ayat-ayat referensi lainnya. Bahwa kutuk yang dimaksudkan di sini bukan berarti kutuk dosa, ya, bukan berarti segala sesuatu kemudian sudah binasa, sudah selesai. Tidak, jemaat yang dikasih Tuhan, tetapi kutuk yang di sini diambil dari bahasa asli untuk
terjemahan Perjanjian Lama di dalam bahasa Ibrani yang tertulis dengan kata kelau. Kata kelau ini artinya satu keadaan yang tidak baik, satu keadaan yang tidak ada damai sejahtera, satu keadaan atau kondisi yang dialami oleh orang percaya, oleh orang yang yakin kepada pemeliharaan Tuhan, tetapi tidak menikmati keadaan yang baik, tidak menikmati keadaan yang diberkati. Sederhananya jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa terus saja seperti ada di dalam lingkaran persoalan, belum selesai masalah yang satu sudah diperhadapkan dengan persoalan yang lain yang jauh lebih besar. Tetapi sekali lagi, sejak dari awal penyampaian firman Tuhan ini saya ingatkan tentang bagaimana Tuhan pasti tolong kita. Tapi sekali lagi, kalau kita mau mengakui kondisi saat-saat ini, kita pun ada di dalam masa-masa sulit. Tuhan tolong kita jemaat yang diberkati Tuhan, bahwa keadaan kelau atau terkutuk ini satu keadaan yang membuat orang percaya hilang damai sejahtera. Seperti tidak ada kesempatan untuk melihat kebaikan Tuhan. Satu keadaan terkurung dalam keadaan yang sulit, sehingga sampai berdoa pun itu menjadi sulit. Ya, Tuhan tolong kita semua. Kemudian kata berkat tertulis dari bahasa aslinya yaitu baurah atau barokah, yang artinya diberkati, yang artinya berbahagia, yang artinya mendapatkan damai sejahtera, atau berbanding terbalik dengan pengertian kaulau. Ya, Tuhan tolong kita semua. Dan pengertian ini sangat jelas ada di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dan ayatnya yang ke-7. Nanti ini kemudian akan kita dapatkan lagi berkat Tuhan dalam uraian beberapa hal yang sudah saya siapkan. Puji Tuhan. Pelprit Barnabas yang diberkati Tuhan, ada dua hal yang ingin saya bagikan sehubungan dengan mengubah kutuk menjadi berkat. Yaitu yang pertama, dalam konteks bagaimana atau mengapa orang percaya ini dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Kita kembali kepada ayat pokok kita untuk melihat apa latar belakang sehingga firman Tuhan tertulis bahwa Tuhan tidak mendengar Bileam. Ya. Maka kita perlu memperhatikan cerita ini ada di dalam Bilangan pasal 23, di dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal 22 dan pasal 23 secara keseluruhan ini cerita tentang Bileam yang diminta oleh Balak. Balak ini adalah Raja Moab, Balak bin Sipor, Raja Moab yang kemudian meminta Bileam. Bileam ini seorang petenung atau pelihat yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kemudian Balak ini meminta dia supaya mengutuk bangsa Israel. Secara sederhana, singkat cerita, karena kita ada di dalam perenungan untuk mendapatkan bagaimana Tuhan, pada poin pertama, Tuhan yang sanggup untuk dapat mengubah kutuk menjadi berkat adalah ketika lingkungannya, orang-orang di sekitar, bahkan ada orang-orang yang mau untuk mengutuk, menghalangi, ya, membuat kita susah. Tetapi percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Kenapa jemaat yang dikasihi Tuhan? Tuhan mau seperti demikian. Karena Tuhan punya sifat kasih, Tuhan punya alamiah, ya, Tuhan punya nature, ya, bahwa dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak dapat berdusta. Ini kemudian yang disampaikan oleh Bileam ketika dia selesai berurusan dengan Tuhan. Peristiwa ini cukup diingat, ya, sampai kepada anak-anak sekolah minggu mengingat cerita ini, bagaimana keledai Bileam bisa bicara untuk membuktikan bahwa Tuhan bela umatnya, Tuhan jaga, Tuhan proteksi umatnya. Orang di luar atau orang sekitar bisa kemudian mengancam, menakut-nakuti, mengintervensi sampai membuat susah. Tetapi kemudian kalau Tuhan sertai, kalau Tuhan tolong, maka kutuk atau segala ancaman, segala hal yang susah yang dirancangkan orang itu dapat diubah menjadi berkat. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Pelprit Barnabas, saya membacakan di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 ketika segala sesuatunya sudah beres. Ketika kemudian Bileam melihat bahwa Tuhan yang ia dengar suaranya sama seperti kita semua, Tuhan yang kita yakini masih bersuara di dalam kehidupan kita. Ayat 19 dari Bilangan pasal 23, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal.
Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi pada bagian pertama ini, mari kita kuat-kuatkan hati kita. Mari kita kembali lagi ingat cinta Tuhan. Mari kita ingat lagi janji yang Tuhan berikan kepada kita. Sejauh mana kita mengingat kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan pasti tolong kita. Sekalipun, sekali lagi, ya jemaat yang dikasih Tuhan, sekalipun kita berhadapan dengan kondisi keadaan yang sepertinya hilang damai sejahtera, berhadapan dengan kondisi keadaan yang sangat sulit sekalipun, tetapi sekali lagi ingat kepada cinta Tuhan, bahwa Dia berfirman memberkati, maka kita pasti akan menikmatinya, karena Tuhan pasti tolong kita. Persoalannya Pelprik Barnabas ada, yaitu bagaimana kita meresponi janji Tuhan, bagaimana kita bereaksi dengan apa yang Tuhan janjikan. Tuhan mengasihi kita, amin. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah, apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak dengan sungguh-sungguh? Sehingga itu juga membuat bahwa Tuhan sudah mempersiapkan berkat buat kita, namun kemudian kita tidak mengalaminya. Karena seperti apa yang ada di dalam Yesaya, tentang bagaimana ia menegur bangsa Israel yang kemudian mereka beribadah, menjalankan kegiatan kebaktian, beribadah kepada Tuhan hanya sekedar di bibir saja, hanya sekedar menyenangkan orang saja, tanpa kemudian disertai dengan kerinduan. Itu sebabnya dalam kebaktian Pelprik Barnabas pada saat ini, saya kembali mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau menerima apa yang Tuhan janjikan, keadaan seperti terkutuk, keadaan seperti sulit, keadaan seperti tertutup, maka akan berubah menjadi berkat. Mari kita menikmati hubungan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita tidak beribadah kepadanya hanya sekedar perintah manusia, tetapi dilandasi dengan kesiapan hati, dilandasi dengan kesungguh-sungguhan. Akan sangat cukup sulit untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam kebaktian-kebaktian online. Jemaat yang dikasih Tuhan, ini survei membuktikan ya bagaimana jadi seperti menonton film. Sebentar kemudian bisa ke dapur atau nonton sambil makan. Mau dapat apa jemaat yang dikasih Tuhan dengan cara ibadah seperti demikian? Enggak dapat apa-apa. Malah mungkin juga bukan berkat yang kita nikmati. Berulang-ulang kali ikut kebaktian online Pelprik Barnabas, tapi begitu saja rasanya. Garing, hampa, enggak dapat apa-apa. Karena tidak ada persiapan dan menganggap menonton atau melihat kebaktian online itu seperti menonton film. Itu sebabnya pada bagian pertama, Tuhan mengasihi, Tuhan berjanji, ia tidak bisa berdusta. Karena memang Tuhan adalah sumber kebenaran. Tapi kemudian kenapa kita tidak mengalami suatu perubahan yang kemudian hilang damai sejahtera, keadaan sulit berubah menjadi keadaan baik? Kenapa kita tidak terima? Bukan Tuhan yang bermasalah, tetapi kembali kepada kita. Mungkin juga kita kebaktian tidak benar, kita tidak persiapan, tapi Tuhan tolong. Semua Pelprik Barnabas begitu dapat informasi ada kebaktian, begitu siap sejak pagi hari. Amin. Puji Tuhan. Sehingga apa yang difirmankan pada bagian pertama, Tuhan sanggup mengubah kutuk, lingkungan seperti terkutuk, kemudian berubah menjadi berkat karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan pegang janjinya. Puji Tuhan. Pelprik Barnabas yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak contoh di dalam firman Tuhan untuk melihat keadaan-keadaan sulit yang sepertinya dalam struktur keluarga seperti orang terkutuk, dalam keadaan yang seperti dikutuki, menjadi orang sial, ya, dibilang orang tidak berguna. Kita ambil contoh seperti Yeftah, ya. Bagaimana ia disebut sebagai anak dari perempuan lain, anak dari perempuan sundal dalam keturunan keluarganya. Ia kemudian merasa terkutuk, ia kemudian merasa tersisih dan seluruh anggota keluarganya seperti membuang dia. Dalam perenungannya, dalam ketika ia mengasingkan diri, ia kemudian membangun hubungan dengan Tuhan. Ia kemudian dia percaya kepada Allah, pencipta semesta alam yang kita yakin sampai pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan memakai Yeftah menjadi pemimpin bagi bangsa Israel di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 40. Ya. Pelprik Barnabas yang diberkati Tuhan, kondisi Yeftah ini sangat memungkinkan ia, kalau dia sayang diri, ia kan kemudian hidup terus di dalam keadaan terkutuk. Tetapi Tuhan dapat mengubahnya karena ia mau membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi pada bagian pertama, mari
kita dapat mengoreksi diri kita. Sejauh mana pengenalan kita dengan Tuhan? Apakah kita beribadah hanya lip service, hanya di bibir saja, hanya di mulut saja, atau benar-benar kita nikmati sekalipun kebaktian online? Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan ada dimanapun engkau berada. Dalam keadaan sakit mungkin, dalam keadaan bermasalah mungkin, ketika melihat menonton kebaktian ini dari rumah, percaya dengan sungguh-sungguh, mengangkat kedua tangan memohon belas kasihan Tuhan, maka pasti akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Itu janji Tuhan. Sekali lagi, kalau tidak terima, bukan Tuhan yang bermasalah, kitanya yang kemudian harus mengkoreksi diri. Sejauh mana pengenalan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Baik, Pelprip Barnabas yang diberkati Tuhan, itu bagian yang pertama, Tuhan sanggup mengubah ya. Kemudian yang kedua, siapa atau bagaimanakah mengubah kutuk menjadi berkat? Adalah pribadi diri sendiri ya. Mari kita adalah faktor yang juga yang dapat menyebabkan ya, yang dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Di dalam Yeremia pasal 17, kitab Yeremia pasalnya yang ke-17, Tuhan mengingatkan lewat Nabi Yeremia bahwa beginilah firman Tuhan ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Pada bagian kedua, saya merindukan kita kemudian merenungkan apakah kita menjalani hari-hari hidup sebagai orang percaya dapat dipastikan menjadi orang percaya yang percaya atau sebaliknya orang percaya yang tidak percaya. Ini sederhana sekali ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, Pelprip Barnabas yang diberkati, bahwa ini sederhana. Sederhananya kenapa? Sederhananya adalah tinggal bagaimana kita bereaksi dengan firman Tuhan. Kalau kita disebut sebagai orang percaya, kita percaya dengan firman Tuhan dan melakukannya. Karena pengertian dari iman atau pisteo, pistis itu adalah iman atau keyakinan yang disertai dengan perbuatan. Dalam surat Yakobus banyak sekali dijelaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia atau pada hakikatnya mati. Tuhan tolong kita supaya Tuhan juga dapat melihat, kita dapat membuktikan di hadapan Tuhan bahwa kita bukan orang percaya yang tidak percaya, tetapi orang percaya yang percaya. Seperti apakah ciri-ciri orang percaya yang tidak percaya? Ketika ia mengandalkan kekuatannya sendiri, ketika ia mengandalkan pertolongan dari orang. Ya, ini beti ya, beda-beda tipis ya, di mana mengandalkan Tuhan dan mengandalkan diri sendiri. Sederhananya ketika kita memulai satu kegiatan, satu rencana, ya, ada begitu banyak jemaat berkata bahwa pada saat sudah memulai kegiatan, peresmian atau apa, baru kemudian didoakan. Tetapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, sejak timbul niat, ya, sejak timbul keinginan, itu memang harus dimulai dengan doa kepada Tuhan. Tidak perlu juga mengundang kami hamba Tuhan untuk seperti gunting pita atau mendoakan. Tetapi itu urusan pribadi kita masing-masing jemaat yang dikasihi Tuhan. Amin. Bahwa kalau kita mau mengaplikasikan yang namanya mengandalkan Tuhan, itu start dari nol. Itu mulai dari awal. Bahwa sejak timbul keinginan saya mau ini, itu langsung didoakan. Ketika ada sepasang suami istri yang menghubungi saya kemudian berkata, Pak Pendeta, nanti kami ada rencana sekalipun masa sulit, tapi Tuhan tolong kami mau buka usaha perbaikan kapal ya di daerah Tanjung Priuk. Karena memang mainnya di bidang itu, perkapalan. Kemudian saya katakan, kapan mau didoakan? Ya nanti kalau sudah mau launching, mau peresmian, nanti didoakan. Saya bilang salah. Tidak begitu kalau orang mau mengandalkan Tuhan. Dari awal timbul niat mau buka usaha ini, apakah didoakan? Aduh maaf Pak Pendeta, enggak usah minta maaf ya. Bicara aja langsung kepada Tuhan, kita punya akses langsung kepada Tuhan. Sejak timbul saja keinginan saya mau ini, bicara. Suami istri berdoa, minta tolong Tuhan. Supaya Tuhan buka jalan sekalipun masa sulit. Kemudian aduh minta ampun, ya minta ampun sama Tuhan. Ya, kita juga sama, kami hamba Tuhan juga sama, ada salah-salahnya juga ya, karena hamba Tuhan juga tetap manusia.
Tapi kemudian saya mengingatkan bahwa timbul saja niat kalau benar-benar mau menikmati pemeliharaan Tuhan, janji berkat Tuhan, dan tidak disebut sebagai orang percaya yang tidak percaya. Sertakan Tuhan dari start awal, maka Tuhan pasti akan tolong. Amin, Pelprip Barnabas, amin. Puji Tuhan, Tuhan tolong ya. Supaya tidak akan mengalami yang namanya masa ada di padang semak bulus, di padang belantara, di mana terus saja seperti ada di dalam lingkaran setan. Gak selesai-selesai persoalannya. Seperti saya katakan di awal tadi, belum selesai masalah yang satu, sudah datang masalah yang besar yang lainnya. Karena kita coba dapat menyelesaikan persoalan itu dengan cara pikir kita, yang mungkin kita punya background akademis S1, S2, S3 sampai STLR mungkin. Kita pikir bahwa kita sanggup. Jangan Bapak Ibu Saudara, jangan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama seperti tinggal di tanah angus. Kita akan menjadi sia-sia. Tuhan tolong kita semua Pelprip Barnabas ya. Puji Tuhan. Dan di ayat yang ke-7 dari Yeremia pasal 17 ini menjanjikan apa yang saya sebutkan baurah tadi ya, barokah. Kalau dalam perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani yang artinya makarios, damai sejahtera Allah. Tuhan selalu sertai, ada kesukaan, ada sukacita di dalam hari-hari hidupnya. Makarios, baurah, barokah. Ayat yang ke-7 dari Yeremia pasal 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Pelprip Barnabas tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, khususnya ayat yang ketiga, apa yang dikerjakannya menjadi berhasil. Sekalipun masa-masa sulit, ya, ketika ada kesaksian di dalam pelayanan perintisan kami di daerah Dan Mogot, ketika kami kebaktian Zoom setiap Selasa malam, ya, saya katakan kuat jemaat, kuat. Tuhan tidak pernah berdusta, kuat jemaat, semangat. Kalau ada masa sulit, koreksi diri, minta ampun kepada Tuhan, cepat dipulihkan. Kemudian ada jemaat bersaksi, puji Tuhan, ya, sekalipun masa sulit, tapi sampai rasa-rasanya sampai mesin yang sudah lama, mesin yang rasanya sudah jadi bangkai begitu ya, sudah lama, itu bisa laku dan dibeli orang. Padahal masa sulit seperti ini, pemeliharaan Tuhan tidak habis-habisnya buat kita terpesona. Amin. Itu sekiranya kita peka dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti tolong kita, saudara ya, Pelprip Barnabas yang diberkati Tuhan, untuk kita dapat mengubah ya. Tuhan siap mengubah kutuk jadi berkat, keadaan yang rasanya sulit menjadi keadaan yang sangat baik. Tapi kemudian yang kedua bergantung kepada kita. Apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan, memulai segala sesuatu start dari awal dengan Tuhan, atau kemudian hanya menjadikan Tuhan sebagai teman dalam perjalanan. Biasanya ya, satu saat ketika dalam perjalanan, mau dalam persiapan perjalanan, nanti sudah di mobil, kita berdoa, yuk minta Tuhan tolong. Nanti sudah di mobil, ya, satu waktu saya juga ditegur oleh istri saya, kata, nanti sudah di mobil baru, kenapa sejak tidak tadi malam? Oh, kami mau ke Bogor, Tuhan tolong. Oh iya ya, ya, jadi sama-samalah kita saling membangun. Kita juga kemudian dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan untuk dari awal, start dari mula, untuk menyertakan Tuhan. Jangan jadikan Tuhan hanya sebagai teman dalam perjalanan atau pemain cadangan ya. Itu benar-benar kita mengandalkan Tuhan, sehingga ketika pun kita mengakhiri perjuangan iman kita ya, Pelprip Barnabas yang diberkati Tuhan, ketika kita selesai waktu perjuangan iman kita didapati dalam keadaan taat dan setia. Pengertian taat dan setia ini termasuk juga yang tetap terus mengandalkan Tuhan, tetap terus bergantung kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sebagai ayat terakhir di dalam penyampaian firman Tuhan pada saat malam hari ini, Tuhan menolong kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 29. Tuhan sekali lagi mengingatkan tentang seperti apakah orang percaya. Ini saya bicara dalam konteks orang percaya yang kemudian dapat melihat keadaan terkutuk, dapat melihat keadaan sulit, ya, dapat sementara berada dalam keadaan sepertinya keadaan susah, seperti terkutuk. Kemudian bisa berubah menjadi berkat, keadaan makarios, diberkati Tuhan. Di dalam Lukas pasal 11, Injil Lukas pasalnya yang ke-11, ayatnya yang
28. Demikian firman Tuhan, Injil Lukas pasal 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kalau dengar, udah sering dengar firman. Ya. Udah sering dengar firman. Tetapi pertanyaannya adalah yang memeliharanya. Pengertian memelihara ini bukan hanya sekedar seperti pelihara bunga yang disiram saja setiap hari. Tidak seperti demikian. Tetapi kemudian diteliti, diperiksa. Kalau ada yang kurang, kalau ada daun kuning misalnya. Itu dipotong dan diperhatikan dengan sebaiknya. Itu juga yang dinamakan seperti dengan mendengar firman dan menjadi pelaku. Tuhan tolong Pelprip Barnabas ya, bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku firman Tuhan yang memeliharanya. Butuh pengorbanan, saudaraku. Butuh bayar harga untuk dapat membuktikan bahwa kita adalah pelaku-pelaku firman yang setia. Mungkin sampai dengan meneteskan air mata. Karena tidak mudah untuk menjadi pelaku firman. Tetapi percayalah, ada satu kekuatan yang dinamis. Ada satu kekuatan yang super. Ada satu kekuatan yang mendorong kita, menolong kita. Yaitu kekuatan Roh Kudus. Amin. Amin. Harus amin ya. Kalau kita orang Pantekosta sudah kehilangan gairah untuk yakin pada kekuatan Roh Kudus, kita memble, saudaraku. Kita benar-benar memble. Ya, itu sebabnya kita begitu berakar kuat dengan pengajaran ini. Bahwa dia bukan hanya sekedar kuasa, tapi dia juga adalah pribadi. Yang dapat merasakan kebergantungan kita sebagai orang-orang yang yakin dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan tolong kita semua. Jadi untuk dapat merealisasikan yang namanya pelaku firman, banyak minta tolong, minta kekuatan dari Parakletos itu. Roh Kudus tolong kita semua. Puji Tuhan, pastikan Pelprip Barnabas dalam hari-hari hidup kita sampai Tuhan jemput kita pulang. Selesai waktu kita hidup di dunia ini. Tuhan mendapati kita dalam keadaan setia. Dan tidak ada lagi pikiran terkutuk. Tidak ada lagi pikiran hilang damai sejahtera. Karena yang pertama sekali lagi Tuhan sudah mengubahnya. Karena Tuhan pegang janji firman-Nya. Tuhan sangat mengasihi kita. Yang kedua bergantung kepada kita masing-masing. Apakah kita begitu respon dengan firman Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih. Sangat setia, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih. Terima kasih, ku berterima
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dua tangannya di hadapan Tuhan. Jemaat yang sungguh-sungguh berdoa membangun hubungan pribadi dengan Engkau. Merasakan, dipuaskan. Haleluya. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Tuhan memuaskan jemaat-Mu dengan hadirat-Mu. Glory, 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 glory. Yesus, 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 Yesus. Jemaat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang bermasalah Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah pencipta semesta alam. Tuhan yang akan menjadikan segala sesuatunya baik. Ketika jemaat-Mu, ketika Pelprip Barnabas Ketapang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Glory, 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 haleluya. Engkau Allah pemulih kami, Engkau Allah penyembuh kami. Haleluya. Jemaat merasakan hadirat-Mu. Jemaat yang sungguh-sungguh berdoa. Jemaat yang benar-benar mempersiapkan diri dengan baik, berdoa, beribadah. Sungguh menikmati hadirat-Mu. Haleluya. 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 Glory. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Ke dalam tangan kuasa-Mu, ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam tangan belas kasihan-Mu ada Pelprip Barnabas. Sehingga sesulit apapun kenyataan yang sementara dihadapi hari ini, kami kuat, kami tetap semangat. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan di mana para pria Pantai Kosta GPD Ketapang ini dapat beribadah malam hari ini. Dapat menikmati lagi janji firman Tuhan. Bahwa Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti berkati ketika kami hidup baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, puji, muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta semesta alam, Alfa dan Omega. Terima kasih untuk apa yang telah Tuhan berikan buat kami semua. Untuk pujian yang kami naikkan kepadamu dengan sukacita. Dan kami yakin dan percaya bahwa di dalam pujian mengandung kuasa Tuhan.
Sehingga ketika jemaat bernyanyi, berglori bagi Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Lebih ketika mendengarkan firman-Mu, dikuatkan lagi, disemangatkan lagi. Karena kami hidup oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati semua jemaat. Baik yang ada di rumah, dalam perjalanan mungkin, di mana saja mereka berada dan sedang menyaksikan kebaktian ini. Mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Mungkin ada pergumulan-pergumulan berat, pergumulan pribadi, keluarga, pergumulan dengan orang tua, dengan anak-anak, masalah dengan usaha, dengan pekerjaan, yang karena dampak pandemi COVID-19 ini, order pendapatan begitu merosot turun. Tapi Tuhan sanggup pulihkan. Selalu ada jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Berdoa untuk semua pengurus Pelprip Barnabas GPD Ketapang. Tuhan pun tetap memberikan kesehatan, sukacita, semangat untuk tetap dapat melayani. Apa yang dapat dilakukan oleh pengurus, mereka lakukan dan kerjakan seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat Bapak Gembala, hamba-Mu Bapak Pendeta Ahamande. Tuhan, berikan hamba-Mu tubuh yang sehat, kuat, semangat, dan doanya adalah doa yang tetap menjadi kebutuhan jemaat. Doa yang didengar oleh Tuhan menjadi berkat bagi jemaat. Bapak Wakil Gembala, bahkan semua majelis, pengurus-pengurus wadah, hamba-hamba Tuhan yang ada di GPD Ketapang, Keramat maupun Soho, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Sehingga walaupun dalam masa-masa terbatas kebaktian bertemu di gereja, tapi Tuhan punya cara yang ajaib untuk kami tetap dapat beribadah seperti pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan pasti memberkati untuk semua hamba-hamba Tuhan, jemaat yang sudah melayani, ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Pemimpin pujian, singer, pemain musik, semuanya Tuhan pasti memberkati dengan segala talenta, karunia yang diberikan kepadanya, kepada mereka. Dan mereka pergunakan itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ketika jemaat dalam istirahat tidur sebentar malam pun menikmati perlindungan, penyertaan, penjagaan dari Tuhan. Dihindarkan dari segala hal yang jahat. Sehingga ketika dalam istirahat tidur, jemaat disehatkan oleh Tuhan. Tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pulihkan, sembuhkan, sehatkan, bangun besok pagi dengan kondisi keadaan tubuh yang sehat, semangat, sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya pun kami wajib berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan tolong dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berikan kondisi keadaan yang baik, yang aman. Terutama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong supaya virus ini segera berakhir, segera selesai, keluar dari wilayah Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Terutama juga kalau ada jemaat, ada orang-orang percaya yang sementara bergumul karena positif, karena isolasi mandiri, terkonfirmasi positif COVID-19 ini. Tuhan tolong oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Selalu ada harapan, selalu ada berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Dan pada akhirnya jemaat Pelprip Barnabas yang diberkati Tuhan, marilah kita mengangkat kedua tangan kita dengan sungguh-sungguh dan percaya menerima segala berkat dari Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat yang indah dan luar biasa baik dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang cinta yang teramat dalam, kasih karunia dari Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Bahkan persekutuan, pimpinan, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan memberkati kita semua. Mulai malam hari ini, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Berkat-berkat yang indah dan luar biasa baik ini kita terima dengan iman. Terimalah dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati Pelprip Barnabas. Haleluya.